Halo Sobat Kisah Nyata, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Amin. Setiap pasangan berharap hubungan pernikahan terjalin lama. Namun perselingkuhan menjadi momok yang menakutkan, karena dapat memicu retaknya rumah tangga, bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Sudah seharusnya setiap pasangan saling menjaga agar rumah tangga terjalin lama, sampai waktu itu telah tiba. Sobat Kisah Nyata, hari ini kita akan membahas kisah nyata dari suatu daerah, yaitu Jakarta, di mana ada seorang laki-laki yang memergoki perselingkuhan antara istrinya dengan seorang pedagang semangka di salah satu pasar yang terletak di Jakarta. Mengetahui perselingkuhan istrinya tersebut, sang suami tidak sabar dan tidak tinggal diam. Dia melakukan tindakan yang sangat nekat. Dia memikirkan apa balasan yang setimpal atas seorang pedagang semangka tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk menyiramkan air keras ke wajah selingkuhan istrinya dan memberikan salam amarah dengan menggunakan celurit. Alhasil laki-laki tersebut mengalami luka menganga yang parah di tubuhnya. Dan pada akhirnya si pedagang semangka tersebut harus menemui Tuhannya dengan cepat, alias meninggal dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas di kisah nyata. Perselingkuhan yang melibatkan dua insan yang sama-sama telah memiliki pasangan ini harus dibayar dengan nyawa. Inilah seorang pedagang buah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur yang harus meregang nyawa setelah kepergok telah berselingkuh dengan istri orang. Dengan pembacokan terhadap karyawan kios buah di Pasar Induk Kramat Jati ditangkap petugas, sakit hati karena perselingkuhan istrinya jadi motif tersangka menyerang korban. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share cerita ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga mengetahui bahwa kisah nyata ini ada di kehidupan kita. Kita mulai ceritanya. Di salah satu wilayah di Jakarta Timur, ada seorang pria yang berusia 28 tahun, namanya adalah Dedi Jaya. Dedi Jaya ini tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana bersama istrinya yang tidak disebutkan dalam kejadian ini. Dalam cerita ini, tidak banyak informasi lengkap mengenai latar belakang dari pasangan suami istri ini. Apakah sudah memiliki buah hati atau belum? Namun, yang pasti hubungan pernikahan mereka terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar ada percekcokan. Menurut keterangan warga sekitar, Dedi Jaya bekerja sebagai pekerja kasar di Pasar Induk Jakarta Timur. Namun, ada juga yang mengatakan kalau dia ini adalah seorang pedagang. Tapi tidak ada keterangan apa barang dagangan Dedi Jaya. Namun yang menarik, Dedi Jaya ternyata memiliki seorang pelanggan setia yang bernama Sutomo yang usianya sekitar 33 tahun. Sutomo sendiri sebenarnya bekerja sebagai pedagang juga. Dia ini adalah tukang jualan semangka dan dia membuka sebuah lapak atau menjaga sebuah lapak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Dalam menjalankan pekerjaannya, Sutomo bekerja sama dengan temannya yang bernama Muhammad Basori. Sutomo dikenal sebagai pekerja yang rajin dan juga berdedikasi sehingga banyak sekali pelanggan yang senang berbelanja di lapaknya. Sobat Kisah Nyata, tahukah Anda? Yang menarik dalam kasus ini adalah Sutomo memiliki hubungan dekat dengan Dedi Jaya. Sutomo dikabarkan pernah menyewa rumah kontrakan yang dimiliki oleh kakak Dedi Jaya. Selain itu, karena sudah merasa dekat dan sering berinteraksi, Sutomo jadi berani dan tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada Dedi. Suatu waktu Sutomo pernah meminjam uang kepada Dedi, dan Dedi merasa sudah dekat, sudah mengenal baik dengan Sutomo, sehingga ia tidak segan untuk memberikan pinjaman. Di sisi lain, Dedi Jaya yang memiliki seorang istri. Ternyata, istrinya ini selain berperan sebagai ibu rumah tangga, istrinya juga bekerja di tempat yang sama, yaitu di Pasar Kramat Jati. Istri Dedi bekerja sebagai pedagang minuman, yaitu penjual kopi. Meskipun penghasilan Dedi dan istrinya tidak terlalu besar, namun untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka sangat tercukupi. Sebagai penjual kopi, istri Dedi memiliki sejumlah pelanggan. Termasuk salah satunya, yaitu Sutomo, sebagai pekerja di pasar yang sama. Hubungan antara Sutomo dan istri Dedek, yang sejak awal mereka sudah dekat karena suaminya juga berteman dengan Sutomo. Jadinya sehari-hari mereka terlihat saudara dekat yang sudah sangat akrab.
Namun, kedekatan mereka semakin hari semakin tidak biasa. Karena kedekatan tersebut dan terlihat ada hal-hal yang tidak wajar yang mereka tunjukkan saat berinteraksi. Hari demi hari banyak para warga pasar yang melihat keduanya seperti orang yang sedang kasmaran, alias ada hubungan yang spesial. Tibalah suatu waktu, Sutomo terlihat mulai berbincang-bincang dengan istri Dedek di suatu kesempatan. Menurut warga pasar, Sutomo selain membeli kopi, ia juga suka menggodai istri Dedek. Hari demi hari sudah dilalui dan pada akhirnya istri Dedek mulai merasakan ada yang berbeda. Perasaan nyaman saat berinteraksi dengan Sutomo, istri Dedek merasa senang saat bertemu Sutomo dan dia merasa diberi perhatian. Mulai hari itu istri Dedek semakin sering menjajakan kopi untuk Sutomo. Dan setiap hari itu juga, Sutomo terus-menerus menggoda istrinya Dedek. Kedekatan mereka mulai berlebihan, mereka mulai berkomunikasi melalui pesan WhatsApp. Kemudian dari intensnya komunikasi tersebut, mereka tidak segan-segan saling menyatakan perasaan satu sama lain. Karena semakin sering berkomunikasi, akhirnya pun mereka berkomitmen untuk pacaran. Mereka memutuskan untuk menjalankan hubungan tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Bahkan terkadang mereka mencuri waktu untuk bisa berbincang berdua saja. Pada awalnya Dedek tidak mengetahui hubungan gelap sang istri, tapi tidak sedikit warga pasar yang memberikan tahukan Dedek kalau ada yang berbeda dengan sang istri, dan istrinya dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Sutomo. Dedek yang mendengar berita dari warga pasar tidak semerta-merta percaya atas berita tersebut. Hari demi hari telah dilalui, Dedek yang melihat istrinya seperti ada yang beda atas sikap yang ditunjukkan istrinya. Biasanya istri Dedek jarang memainkan handphone. Tapi akhir-akhir ini, Dedek melihat istrinya sering main handphone, yang mana karena hal tersebut membuat Dedek curiga. Kemudian Dedek mencari tahu apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Dedek berencana akan mengecek handphone sang istri saat istrinya sedang tidur. Singkat cerita malam pun telah tiba. Dedek dengan berhati-hati melihat istrinya, lalu memastikan apakah sang istri sudah tidur atau belum. Setelah memastikan istrinya sudah tidur, barulah Dedek mengambil handphone istrinya dan mulai mencari sesuatu yang dicurigai di handphone istrinya. Dedek dengan cepat membuka satu persatu aplikasi yang biasanya dijadikan untuk komunikasi. Lalu Dedek terpikir untuk membuka WhatsApp. Ketika dia membuka WhatsApp, dia melihat ada satu pesan yang menurutnya tidak wajar. Tanpa berlama-lama, dia langsung membuka pesan. Dan betapa terkejutnya saat melihat pesan tersebut, yang mana isi pesannya merupakan pesan-pesan mesra yang dilakukan antara istrinya dengan Sutomo. Seketika, dia emosi pada saat itu juga. Istrinya yang sedang tidur, langsung dia membangunkan untuk meminta penjelasan, apa maksud semua ini. Pada saat itu, juga istrinya bangun, istrinya mendapatkan pertanyaan tersebut dengan mengelak dan menjawab bahwa ia tidak selingkuh. Dedek dalam keadaan emosi menunjukkan bukti pesan mesra tersebut. Melihat hal itu istrinya terdiam dan tidak bisa mengelak atas temuan suaminya. Keesokan hari telah tiba. Dedek dengan cepat menghubungi Sutomo untuk bertemu. Sutomo yang menerima pesan itu menyetujui ajakan Dedek untuk bertemu. Sebelum Dedek menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut, entah dari mana, tiba-tiba berita perselingkuhan antara istrinya dan Sutomo tersebar di warga pasar. Singkat cerita Sutomo telah sampai di kediaman Dedek. Pada saat itu, Dedek sangat muak melihat wajah Sutomo. Dedek dengan sabar menanyakan kepada Sutomo, perihal sejak kapan kalian melakukan hubungan gelap ini? Sutomo dengan santai menjawab, ya sekitar bulan Oktober lah. Kemudian Dedek bertanya lagi, kenapa kalian melakukan ini? Sutomo menjawab, ya, karena saling cintalah. Mendengar jawaban itu, Dedek sangat-sangat murka. Kemudian Dedek berkata, aku sudah melihat semua pesan-pesan kalian. Aku sudah tahu sejauh mana hubungan kalian. Kalian berbuat hal yang benar-benar di luar batas. Jadi, aku mau kamu Sutomo bertanggung jawab dan menikahi istriku. Aku sangat sakit hati menerima kenyataan ini. Silahkan kamu menikahinya, ujar Dedek Jaya dengan bijak mengatakan hal itu. Pada awalnya Sutomo menyetujui apa yang disampaikan Dedek. Namun,
Saat dia menagih pertanggungjawaban, Sutomo dengan acuh menjawab, "Kalau aku tidak mau bertanggung jawab, kamu mau apa?" Mendengar jawaban itu, Dede merasa diremehkan, serta ditantang. Pada saat itu, adrenalin Dede memuncak, hatinya panas, dan amarahnya menjadi-jadi. Atas ucapan Sutomo itu, dia terpikir ingin memberikan pelajaran kepada Sutomo. Singkat cerita, pada Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024, sekitar pukul 23.45, Dedi Jaya terpikir untuk membeli air keras. Air keras ini digunakan untuk menyiram wajah Sutomo. Lalu Dedi mulai mencari penjual air keras melalui internet. Setelah berhasil menemukan penjual air keras, barulah dia menyusun suatu rencana, di mana saat air keras itu datang, dia akan menyiramkan ke wajah Sutomo dan melukainya. Pada hari Senin tanggal 8 Januari tahun 2024, sekitar pukul 0:10 dini hari, Dedi menggunakan hoodie dan penutup masker wajah. Dedi menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, beberapa kali dia bolak-balik melihat situasi lapak Sutomo. Pada saat itu, Sutomo sedang melayani pelanggannya. Lalu tiba-tiba dari arah belakang datanglah Dede. Dede dengan cepat menyiramkan air keras ke wajah Sutomo. Kemudian Dede mengeluarkan celuritnya dan menebaskan ke badan Sutomo. Seketika Sutomo terjatuh. Alhasil Sutomo merasakan sakit yang sangat.